Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, adik semua. Kita melanjutkan materi bahasa Indonesia lagi, oke? Kemarin, baik sebelumnya saya tanya dulu bagaimana kabarnya. Alhamdulillah baik ya. Semoga adik-adik semuanya di sana baik-baik saja ya. Selalu senantiasa sehat meskipun kita masih di masa pandemi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita lanjutkan yang kemarin. Kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan teks deskripsi, yaitu tentang unsur kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi itu sendiri. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama, kita lihat slide-nya. Di sini ada unsur kebahasaan, nah, ada kata perinci, ada serapan panca indera, imbuhan, KPTS, ada kata depan, ada majas, kapital dan koma, kalimat umum dan kata khusus dan kata umum. Nah, banyak sekali ya. Maka hari ini kita akan mempelajari 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nanti sisanya untuk minggu depan. Oke adik-adik, kita langsung saja. Untuk yang pertama, kita lihat di sini ada penggunaan kalimat perinci. Oke, untuk tugas sebelumnya, tugasnya saya jelaskan dulu. Tugasnya bukan seperti yang kemarin, maka tugasnya Anda adalah yang pertama, Anda harus mencatat slide yang sudah saya berikan ya. Termasuk di sini ada unsur kebahasaan, silahkan dicatat semuanya. Terus nanti di setiap unsur, setiap poin, maka akan ada contoh yang harus kalian kerjakan. Oke, jadi tugasnya tidak ada di akhir, tapi tugasnya akan saya sampaikan. Ya, ingat disampaikan. Kalau kalian tidak menyimak video dari awal sampai akhir, maka tugasnya kalian tidak tahu. Oke, yang pertama kita awali dengan kalimat perinci. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat perinci? Kalian tahu perinci, merinci, berarti apa? Menyebutkan perinciannya, menyebutkan sebab-sebabnya. Coba untuk memperjelas kita lihat contohnya ya. Nah, kalimat pertama ini ada Paijo adalah anak terpintar di kelasku. Nah, Paijo adalah anak yang terpintar. Ini kalimat ini masih umum. Untuk membuat paragraf deskripsi Anda bisa menggunakan pola perincian. Maka kalimat kedua, ketiga, keempatnya Anda rinci. Kenapa sih Paijo disebut anak yang terpintar? Apa? Coba sebabnya apa? Yang pertama, dia senantiasa belajar setiap malam meski tidak ada ulangan maupun PR. Anak yang senantiasa belajar setiap malam meskipun tidak ada ulangan atau PR bisa disebut anak yang pintar ya. Biasanya pintar, biasanya nilainya bagus-bagus karena dia senantiasa belajar. Jadi satu, perincian dari kalimat umum di sini, maka satu. Yang kedua, kenapa sih disebut anak yang terpintar? Yang kedua, dia juga tidak pernah lupa dan terlambat ketika mengumpulkan tugas sekolah. Ya, ini Pak Ijo ini nggak pernah lupa, nggak pernah terlambat mengumpulkan tugas sekolah. Maka guru-guru, para guru bisa menilai anak Pak Ijo ini menjadi anak terpintar. Meskipun namanya Pak Ijo ya, tapi dia terpintar. Tugasnya senantiasa mengumpulkan tepat waktu. Yang ketiga, dia selalu mendapatkan nilai yang bagus di setiap ulangan harian. Yang ketiga ini spesifik ya. Pak Ijo ini ulangan bahasa Indonesianya 100, matematikanya 100, mungkin terus IPA-nya 120, enggak ya? Enggak ada. 100 juga semuanya atau 90, 100. Nilainya itu bagus-bagus, maka Pak Ijo ini menjadi anak yang terpintar. Maka di sini kalimat ini adalah kalimat perinci dari kalimat yang umum di situ. Paham? Nah, ini namanya perincian. Oke, tugasnya coba lihat, ada di sini ada Pak Ijo adalah anak yang paling baik. Coba di sini paling baik. Tugas kalian adalah ini, tulis 1, 2, 3 saja. Buat 3 kalimat yang menunjukkan
perincian dari baik. Kenapa sih Pak Ejo disebut anak yang baik ya? 3. Nanti ditulis di catatannya. Jadi catatannya ini ada kalimat kamu. Nanti catatannya akan dikumpulkan ya. Nanti kita akan lihat catatan kalian bagaimana. Ingat ini di sini Anda harus bikin atau buat sendiri, nggak boleh nyontok ya. Buat sendiri banyak. Kenapa sih anak disebut baik itu? Mudah kan? Ada kenapa? Karena apalah, karena ngasih jajan lah atau suka mijitin lah ya, banyak lah ya kenapa sih baik ya, paham ya? Buat kalimat 3. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Yang kedua adalah serapan panca indera. Kita lihat penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kalian tahu panca indera itu ada, namanya panca itu kan 5 ya, 5, ini 4. Kemarin saya salah ya, ini 5 panca indera. Apa? Penglihatan, penciuman, perasa ya, perasa. Ada pendengaran, ada peraba ya. Atau berarti kenapa kok menggunakan panca? Kita lihat biar lebih paham. Nah, di sini ada kalimat, coba di sini lihat, fokus pada kalimat ini. Pantai panjang dengan pasir putih. Sekarang saya mau tanya, kalian bisa mendeteksi pantainya panjang, pantainya ada pasir putihnya, itu dengan panca indera yang mana? Penciuman? Dengan mencium Anda tahu pantainya panjang? Enggak. Atau dengan diraba? Enggak ya? Ternyata apa? Ini dengan cara seolah-olah melihat. Penglihatan. Kita tahu pantainya itu panjang, kita tahu ada pasir putihnya dengan cara melihat. Berarti ini seolah-olah melihat. Jadi kita itu bisa mendeteksi, kita bisa paham kalimat ini tuh dengan cara apa? Dengan panca indera yang mana? Dengan penglihatan. Contohnya, ini masih di pantai ya, ini fokusnya kita di pantai. Seolah-olah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Coba dilihat di sini ada debur ombak. Kalian bisa mendeteksi ada debur ombak itu dengan apa? Pendengaran. Namanya debur ombak mesti pendengaran. Apalagi dari kata terdengar berirama. Berarti pendengaran. Nggak bisa debur ombak kamu rasakan. Saya rasakan ini debur ombak, nggak bisa ya. Oke, yang ketiga adalah seolah-olah merasakan ya. Nah, seolah-olah merasakan. Maka kalimatnya apa? Udara terasa sangat segar. Wah, rasanya segar, sepoi-sepoi. Udaranya dingin. Itu berarti perasa. Oke, adik-adik, di sini ada 4 kolom yang masih kosong. Ini tugas kalian untuk melengkapi. Nah, lurusnya sini. Air jernih dengan buih-buih kecil. Kalau ini di pantai, ini di air terjun. Kalian pernah ke wisata di air terjun Serambang mungkin? Air jernih ada kalinya, air jernih dengan buih-buih kecil. Ini melihat. Anda bisa lihat, kita bisa mendeteksi ada air jernih yang ada buihnya itu dengan cara apa? Ya dengan melihat. Diciumi gitu, nggak bisa. Ya dengan melihat. Ini namanya penglihatan. Nah, ini di air terjun. Ini kita ibaratkan ini bukit hijau menjadi latar. Gimana kira-kira? Di pegunungan ya, di pegunungan. Mungkin di sawah yang ada di pegunungan. Atau di rumah gubuk gitu yang ada di pegunungan. Atau rumah kamu di Kendal atau Jogorogo sana ya. Bukit hijau dengan menjadi latar. Ini kan penglihatan, ya kan? Tugas kalian adalah melengkapi ini. Ini kalau di air terjun itu yang mendengar kalimatnya kira-kira apa? Yang merasakan kira-kira kalimatnya apa? Ini ada contohnya. Tinggal gubah sedikit ya, edit sedikit sambil berpikir biar bisa. Kalau di sini di pegunungan, ya, seolah-olah mendengarnya bagaimana, seolah merasakannya bagaimana. Oke? Paham ya? Paham, anak pintar mesti paham ya. Kalau nggak paham nanti diulang-ulang 100 kali. Kalau 100 kali belum paham lagi diulang 1000 kali. Kalau 1000 kali belum paham ya gulung aja ya, digulung. Udah, sekarang kita lanjutkan. Ada sarapannya, ada imbuhan KPTS.
Maksudnya apa sih? Sebenarnya bukan KPTS saja, ada banyak. Imbuhan menasal. Ini imbuhan menasal, menasal. Langsung dicontoh agar kalian segera paham. Imbuhan, sebenarnya ada imbuhan itu berarti di awal ya. Ada imbuhan, ada sisipan, ada akhiran. Nah, imbuhan itu di awal, kalau tanya, sisipan di tengah, akhiran di belakang. Kita bahas hanya imbuhan menasal saja, meskipun ada banyak imbuhan. Sekarang yang pertama, imbuhan menasal. Ini ada kata plus itu maksudnya adalah ketika bertemu dengan huruf atau dengan kata dasar yang huruf pertamanya, huruf pertama kata dasarnya. Saya balik. Yang kata dasar yang huruf pertamanya adalah L, M, N, Q, R, dan W, maka rumusnya menjadi me saja. Me saja. Contoh, me ketemu dengan kata makan. Makan itu huruf awalnya apa ini? M. Iya kan? Di sini M. Maka menjadi memakan. Bukan makan. Salah. Makan salah. Me saja. Memakan. Luluh. Awalnya huruf awalnya adalah L. Ketika maka menjadi meluluh. Karena rumusnya adalah me. Paham ya? Ada N, ada Q, ada R, ada W. Tugas kalian kasih contoh yang lain di sini. Ini ditulis ya, ini ditulis, nanti ditulis di buku catatan. Ingat semua tadi dari awal tadi apa? Ada kalimat perinci, ada serapan panca indera, sekarang ada imbuhan. Ini harus kamu tulis di buku catatan kamu. Terus nanti tugasnya adalah nih menambahkan contoh yang belum ada di sini kalau yang menasal ini. Paham ya? Ya ada ting ting ting. Ada kurang 1, 2, 3, 4. Cukup 4 kata saja ya. Silakan cari. Boleh googling kalau yang ini. Lihat buku boleh. Oke, sekarang yang nomor 2. Imbuhan menasal maksudnya ketika bertemu dengan kata dasar yang huruf pertamanya adalah B atau F atau P, maka rumusnya menjadi mem. Mem ya, ingat mem. Me ketemu baca, awalnya B kan, di sini ada B. Menjadi membaca. Bukan kayak ini, membaca, salah. Membaca. Me ketemu dengan pukul, ini P kan di sini. Memukul, bukan mepukul. Aku mau mepukulmu, ya, nggak bisa. Memukulmu, nah, ya kan. Oke ya, di sini ada kata mepukul. Contoh yang lain apa? Kurang B atau kurang apa ini? Kurang F ya? Oh ya, kurang F saja. Silakan dicari contohnya. Nah, ingat ini ditulis dulu baru kasih contohnya. Oke. Yang ketiga, ada imbuhan me ketemu dengan kata dasar yang huruf pertamanya C, D, J, dan T. Maka rumusnya menjadi men. Ingat, jadi men. Jadi me, ini mem, ini men saja ya. Me ketemu dengan kata cuci. Jadi mencuci, bukan mencuci. Aku ingin mencucikan bajumu. Nah, itu. Bukan mencucikan, salah. Mencucikan. T di sini ada T ya, T. Me ketemu T, tulis, maka menulis, bukan menulis, memtulis, salah. Jadinya aku sedang menulis surat cinta, salah. Menulis surat cinta. Oke ya, paham ya? Oke. Nomor 4, kita lanjutkan agak cepat saja ya. Imbuhan me ketemu dengan huruf atau kata dasar yang huruf pertamanya adalah KGH. Menjadi meng. Ini ada mem, ada men, ada meng. Contoh, tambahan kikis, mengikis. Me ketambahan gotong, jadi menggotong. Me ketambahan hijau, menghijau. Oh, ini sudah ada semua ya. Wah, ini tinggal tulis saja ya berarti ya. Oke. Lanjut, yang kelima adalah imbuhan me ketemu dengan huruf S, kata dasar yang awalnya S. Menjadi men.
Ketemu dengan kata sapu awalnya S, jadinya menyapu, bukan mengapu, bukan mensapu. Aku ingin mensapu hatimu dari hatiku. Salah. Romantisnya dapat tapi salah ya kan. Menyapu. Aku ingin menyapu apa? Lantai. Aku ingin menyapu pikiranku dari pikiranmu. Baik ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ada kata di sini, ada penting. Apa ini? Ingat, adik-adik semuanya, ketemu dengan huruf khusus KPTS sesuai dengan judulnya tadi. Huruf pertama kata dasar luluh atau hilang. KPTS rumusnya tetap masuk sini, cuman kalau huruf awalnya itu K atau P atau T atau S, maka ini KPTS ini harus hilang. Contoh kita lihat. Ketemu dengan kata kikis, awalnya K, dilihat di sini. Ini mana yang K? Oh, di sini. Rumusnya apa? Jadi meng. Jadi meng harusnya kan mengkikis, iya kan? Tapi karena ini KPTS luluh, maka apa yang luluh? K-nya luluh. Jadi mengikis. Bisa dipahami ya? Contoh, ketemu dengan tulis, T-nya di sini ya. T, lihat rumusnya, berarti menjadi menulis, T-nya hilang. Mepukul menjadi memukul. Menyapu, mensapu jadi menyapu. Jadi kalau ketemu sama kata-kata ini, huruf ini harus hilang. Tapi rumusnya tetap di sini ya. Rumusnya harus pakai ini. Oke, bisa dipahami? Masih ada satu lagi catatannya. Ini tadi dicatat ya, yang tadi dicatat. Sekarang masih ada satu. Ting. Yang keenam, imbuhan ketemu dengan kata dasar yang satu frasa. Satu frasa. Satu frasa itu gimana ya? Satu frasa itu ini bom, itu frasa satu. Tulis itu dua frasa. Tu sama lis. Dua. Mati, ma sama ti, berarti dua frasa. Ini hanya satu frasa, maka rumusnya menjadi menge. Contoh, ketambahi bom. Bom kan hanya satu frasa, bom saja, bukan BOM, salah. Bom satu frasa. Karena hanya satu frasa, rumusnya jadi menge. Jadi mengebom, ya, mengebom. Klik, ya, satu frasa, mengeklik. Oke, bisa dipahami ya? Penting lagi, wah, nah catatan lagi. Bentar. Ketemu dengan KPTS, huruf pertama kata dasar kan luluh tadi, menggigis tadi, ya kan? Tapi jika KPTS bertemu dengan kata dasar yang tersusun dari dua huruf konsonan, maka tidak luluh. Meskipun awalnya KPTS, tapi kalau dia konsonannya dua, KPTS tapi konsonannya dua, maka dia nggak luluh. Contoh, ini coba lihat contoh. Ketemu dengan klasifikasi, K kan KPTS, tapi dia ketemu L konsonan lagi, karena konsonannya double, maka harusnya kan luluh tadi KPTS. Ini menjadi tidak luluh. Jadi mengklasifikasi, bukan mengklasifikasi, salah, mengklasifikasi. Klarifikasi jadi mengklarifikasi. Oke, paham? Paham ya? Tugasnya tinggal mencatat terus memberikan contoh yang belum ada. Tadi yang belum ada beberapa saja ya. Lainnya sudah ada ya, tinggal tulis saja. Oke, kita lanjutkan. Ada kata depan sekarang. Pasti yang disebut dengan kata depan itu, kata depan itu kaitannya dengan kata imbuhan. Kata depan itu ada dikedari, ada lagi ya. Penulisannya dipisah dengan kata dasar, menyatu dengan kata tempat. Jadi perbedaan kata depan sama kata imbuhan. Kenapa sih kok dibedakan? Karena kata imbuhan juga ada di sini juga ada di. Terus kita bedakannya bagaimana? Kita bedakan dengan lihat ciri-cirinya. Kalau kata depan itu menyatu dengan kata tempat. Kalau kata imbuhan selain kata tempat. Contoh. Belum contoh ya. Yang pertama, penulisannya kalau kata depan itu dipisah.
Tapi kalau kata imbuhan digandeng, digandeng. Kalau ini boleh gandengan. Kalau kamu belum. Ya, karena kan belum menikah, nggak boleh gandengan, ya. Ini di pasar, itu tadi intermezzo saja. Di pasar, pasar itu kan menunjukkan tempat. Kalau ketambahan di berarti ini kata depan, maka penulisannya harus dipisah. Kayak kamu dipisah, ya kan? Ini ke kelas, kelas kan kata tempat, berarti dia harus dipisah. Surabaya, kata tempat, dari Surabaya harus dipisah, nggak boleh digandeng. Nah, ini coba dipegang. Pegang itu kata tempat apa enggak? Enggak. Karena bukan kata tempat, maka dinya menjadi imbuhan, maka penulisannya harus digandeng. Kepukul. Pukul kata tempat tidak, maka dia harus digandeng. Paham ya? Oke, tugasnya ada diraba, di pojok, disiram, ditanam, dipangkas, di kanan, ditulis, di samping, disayat, dan disisir. Coba ini tulislah dengan tepat ini. Ya, tulislah dengan tepat. Yang betul bagaimana? D-nya dipisah atau digandeng. Oke? Saya lanjut. Satu lagi. Kata depan sudah. Oh, sudah ya. Atau satu lagi, majas. Ada 3. Kita lihat. Majas. Yang pertama adalah majas. Ini kita hanya bahas mungkin hanya 3 ya. Majas perbandingan. 1 asosiasi. 2 simile. 3 metafora, nanti ada hiperbola dan personifikasi. Perbandingan dulu sekarang. Ini hampir sama, asosiasi, simile, dan metafora itu hampir sama. Cuman yang membedakan adalah sama-sama membandingkan ya. Kita bandingkan benda satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaannya ada di sini. Coba dilihat, diteliti ya. Nanti ini tugasnya, ini kamu catat dulu, terus nanti kamu paham. Majas yang membandingkan 2 hal yang dianggap sama tanpa menyebut hal yang dibandingkan. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan masalah. Coba lihat, susah sekali menasihati dia. Wataknya sudah terlanjur seperti batu. Ciri-cirinya apa? Ada ini. Ada bagaikan, ada seperti. Seperti apa? Batu. Ya kan? Membandingkan apa? Membandingkan wataknya dia dengan batu. Semangatnya bagaikan baja. Semangatnya bagaikan baja. Ada kata ininya, ada kata perumpamaannya, terus ada baja. Ya kan? Coba bandingkan dengan simile. Dengan menyebutkan hal yang dibandingkan. Tapi tetap menggunakan kata hubung. Susah sekali menasihati dia. Sama kan? Wataknya sudah terlanjur keras seperti batu. Kalau di sini kerasnya kan nggak ada. Ya kan? Di sini kalau asosiasi tidak ada. Langsung terlanjur seperti batu. Yang batu itu apa maksudnya? Ya kerasnya seperti batu. Karena dia sulit dinasihati. Semangatnya keras bagaikan baja. Nah, ini ada hal yang dibandingkan adalah keras. Tetap ada kata hubung. Bedanya asosiasi sama simile di situ. Beda lagi sama metafora. Metafora enggak ada. Tanpa menyebutkan kata hubung. Langsung susah sekali menasihati dia, wataknya sudah membatu. Wah. Ya tak? Ini sudah enggak ada ini. Kata hubungnya ini enggak ada seperti laksana keras. Enggak ada, langsung membatu saja. Kita harus memiliki semangat baja, ya, semangat baja. Langsung bagikannya tidak ada, ya kan? Kerasnya juga tidak ada. Ini namanya metafora. Oke, silakan dicatat dulu nanti. Tembak pause nanti dicatat. Oke, masih ada, tinggal ada 2 ya, ada majas perbandingannya. Nah, ini bukan 1 ya, maksudnya ada 1, 4, ada 5. Personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Ini contohnya lihat. Badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Badai ini kan bukan makhluk hidup. Ya. Artinya dia sebenarnya nggak hidup. Meskipun sebenarnya ya makhluk ciptaan Allah ya. Tapi dia
Seolah-olah kayak manusia lah ya, mengamuk kan kayak manusia. Badai kok mengamuk. Nah, ini berarti personifikasi. Ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. Ombak kejar-kejaran kan kayak manusia. Jadi adalah majas yang benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Itu adalah personifikasi. Daun-daun itu melambai-lambai kepadaku, tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, daun kok melambai? Kan daun kan benda mati ya kan? Tapi melambai-lambai seolah-olah hidup seperti manusia. Itu adalah personifikasi. Yang ke-5 ini bukan 25. Hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Membesar-besarkan makna. Contoh, gapailah cita-citamu setinggi langit. Setinggi langit. Apa terus kamu mau gapai langit terbang gitu? Atau naik tangga ya enggak, maksudnya ya tinggi gitu aja. Cintaku padamu seluas samudra. Model ya kan? Itu kan hanya hiperbola, nggak mungkin lah seluas samudra. Kalau diputus saja cari lagi ya kan? Artinya itu hanya hiperbola. Oke, bisa dipahami ya? Ya adik-adik semuanya, ini tadi tentang majas. Saya lagi. Biar ini tadi silakan kalian catat ya. Ini sementara ini dulu, nanti minggu depan kita buatkan video lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa catatan kamu dilengkapi, nanti yang akan dikumpulkan tugasnya adalah catatan. Jangan lupa nanti catatannya dikumpulkan lah ya, nanti kita kumpulkan kapan kita kasih waktunya. Ya, saya tutup. Taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.